warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lentera Moderasi. Kali ini kita bakal ada di segmen yang seru banget nih. Yaitu namanya apa? Ada DSTB, yaitu dialog santai tapi berisi. Bersama saya Naisa Ada dan juga sosok yang luar biasa sekali nih. Ada Kak Nini. Kak Nini ya pada sore hari ini. Yang mana Kak Nini ini punya pengalaman yang sangat luar biasa dan mungkin semua orang pengen nih kayak Kak Nini nih, ya kan? Ya. Iya, siapa sih gak mau dapetin beasiswa maupun S1, S2 maupun S3, ya nggak sih? Semua orang pasti pengen banget dapetin beasiswa. Baik nih, jadi Kak, saya ada pertanyaan nih yang mungkin banyak sekali teman-teman yang pada nyari. Kira-kira persiapan apa sih yang Kakak lakukan sebelum melamar, mendaftar supaya kita bisa dapat beasiswa S2 atau S3 nanti ya? Baik. Pertama tentu saja kemampuan bahasa ya. Karena syarat utama itu adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi itu harus di-upgrade. Kemudian kita harus ada bukti kemampuan berbahasa Inggris itu dengan sertifikat. Ada berbagai macam tes ya, ada namanya sertifikat IELTS, IBT, TOEFL. Nah, tapi kebanyakan yang diminta itu adalah sertifikat dalam bentuk yang tes bahasa Inggrisnya IELTS. Oke, jadi itu yang harus kita milikin terlebih dahulu dan itu wajib ya Kak ya? Iya, wajib. Wajib maupun Tadi di kalau dalam mimpi, ataupun di luar kalau gitu ya? mau keluar negeri, bermimpi melanjutkan studi ke luar negeri tanpa bahasa sama aja. Berarti kita Berangan kosong. harus itu ya, harus ikutin les bahasa Inggris kayak gitu semacam Kalau saya personal enggak ikutan les ngambil les bahasa Inggris, lebih banyak otodidak. Jadi beli buku lalu dibahas, apalagi sekarang sudah ada YouTube belajar bahasa Inggris gitu ya, mudah mencarinya dan lebih asik juga gitu. Oke, jadi itu langsung Kakak langsung ikut tes tadi TOEFL segala macam Iya, sudah mendapatkan iya. sertifikat. Oke, selanjutnya nih poin keduanya apa nih Kak? Harus ada LOE pastinya. LOE. itu tak bukti bahwa ada kampus yang menerima kita gitu. Nah, untuk mendapatkan LOE itu adalah perlu persiapan proposal penelitian kita dan mencari supervisor atau advisor di kampus tujuan. Kalau itu sudah dapat, nanti akan dikeluarkan LOE. Jadi bagaimana proposal penelitian yang kita ajukan itu disetujui oleh profesor. Nah, kalau sudah dapat persetujuan, baru keluar LOE. Itu biasanya informasi supaya kita bisa mendapatkan LOE tadi itu bagaimana Kak prosesnya? Prosesnya itu tadi yang kita komunikasi dulu, mencari siapa profesor yang sebidang gitu dengan kita gitu. Jadi melalui website kampus tersebut kita email secara personal langsung. Nah, coba untuk mendapatkan LOE ini nggak serta-merta langsung dapat ya, artinya proses juga. Setelah kita komunikasi lewat email, nanti profesornya kalau ternyata menolak proposal riset kita alih ke profesor lain. Nah, gitu terus. Ya, syukurnya kalau kita nyampaikan proposal penelitian terus komunikasi dengan calon supervisor kita, dia terima, langsung accept, kita langsung keluar LOE-nya gitu, tidak makan waktu. Jadi kalau misalnya emang nggak ada respon, kita langsung cari aja nih profesor yang lain gitu ya caranya. Kita tunggu aja sebulan 2 bulan ya. Tapi dengan proposal yang sama. Iya. Coba disebar. Tapi etikanya kalau saya sarankan ya, etikanya itu kita tunggu dulu balasan, baru kita cari. Kira-kira ada batasan minimal ya kita menunggu balasan itu? Kalau saya dulu 2 bulan, kalau 2 bulan nggak ada ya cari. Oh, jadi emang persiapannya dari jauh-jauh hari sekali ya. Untuk mempersiapkan mendapatkan beasiswa ke luar negeri harus gitu. Iya, biasanya nih kalau anak zaman sekarang kan banyak serba cepet nih masalahnya Kak. Serba instan ya kan. Kecuali punya relasi langsung ya di kampus tujuan. Itu beda lagi, itu bisa cepet. Nah, jadi mau informasi nih untuk teman-teman yang lagi nonton ini, mohon maaf kalau misalnya ada sedikit gangguan atau mungkin ada suara-suara yang kalian jadi risih, itu mohon maaf karena kita lagi live nih sebenarnya. Jadi di live di outdoor ya kan. Jadi banyak sekali suara-suara, jadi mau dimaklumin ya. Tapi tetap kok ambil info yang sangat berisinya ini, oke? Nah, jadi kita udah persiapkan bahasa, terus yang kedua ada LOE, yang terakhir itu Kak, mungkin banyak juga yang mau tahu nih cara untuk kita setelah proses meng-apply itu tadi, udah mendaftar, terus apa lagi yang harus kita lakukan? Yang pastinya kita menanti
Itu hal nanti yang pasti. pengumuman ya, apakah secara administratif kita dikatakan lulus, karena dia tidak langsung serta-merta kita lulus gitu ya, setelah diumumkan pasti ada proses lanjutan, biasanya namanya proses wawancara. Nah di proses inilah nanti penentuan ya, penentuan kita dapat tidak beasiswa untuk studi luar negeri itu gitu loh. Nah, lalu apa yang harus saya persiapkan, itu saja mental ya pastinya. Jadi nggak cuma ngelamar kerja aja ya. Iya, jadi mental, bagaimana kita mempertahankan argumen kita. Misalnya si yang mewawancara kita itu bertanya tentang proposal penelitian kita, biasanya tanya itu kan. Kemudian mana sih buktinya kamu ada komunikasi intens ya dengan supervisor kamu itu misalkan. Lalu kemudian di proposal penelitian kita itu juga akan dilihatnya apakah ada tulisan dari calon supervisor kita di situ yang kita kutip untuk penelitiannya gitu. Nah selain itu apa lagi ya ditanya? Oh biasanya akan ditanya bisa selesai nggak sih kamu dalam sekian tahun ini? Kemudian nanti kalau misalkan dalam sekian tahun ini kamu nggak selesai, lalu siapa nih yang akan bayarin kamu nih? Iya. Ada nggak dana lain atau siapa yang support dana nanti gitu loh? Kalau ternyata kamu nggak selesai. Nah ada cerita teman saya ketika diwawancara ditanyakan karena masih single ya, kamu mau tujuannya mencari suami ya? Oh, sampai ada pertanyaan seperti itu. Jangan-jangan nanti kamu setelah selesai studi di sana gitu kan, nggak pulang menikah dengan orang sana gitu. Tapi memang kenyataannya kan banyak yang terjadi begitu ya. Nah jadi kembalilah ke diri kita, tujuan kita apa ya, jangan cari kesempatan cari kesempatan dalam sempitan gitu apa ya namanya ya. Jadi kan beasiswa itu jangan dimanfaatkan lah untuk keuntungan personal kita, kepentingan personal, tapi betul-betul dijalankan sesuai dengan tujuan kita ya, studi, nanti selesai studi menimba ilmu sana, kembali ke negara kita, lalu kita terapkan apa sih yang kita dapatkan di sana ya untuk kemajuan pastinya, tanpa meninggalkan apa yang menjadi jati diri kita sebagai orang Indonesia gitu. Jangan sampai kita setelah pulang kembali lagi kebiasaan-kebiasaan di Indonesia yang masih banyak dilakukan. Saya kan iya kalau di luar negeri itu kita kan disiplin tuh pasti ya, antri itu nomor satu gitu ya, buang sampah nggak sembarangan. Nah jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik yang kita tiru di luar, kita sampai ke Indonesia malah meninggalkan itu semua gitu. Nah paling itu. Jadi kayak nggak ada hasil ya. Iya nggak ada hasil. Nah jadi ini untuk teman-teman si pemburu beasiswa ya, dapat informasi yang bagus banget dari Kak ini, yang mungkin banyak sekali orang yang kurang mempersiapkannya, sehingga ketika daftar ya akhirnya dapat hasilnya yang mengecewakan biasanya gitu. Jadi emang harus disiapkan mata-mata nih teman-teman, seperti proposal ya kan, kita sudah memikirkan apa sih kira-kira yang bakal kita teliti tadi, kemudian dan banyak lainnya, ternyata emang harus harus ekstra iya gitu ya. Harus siap mental dan fisiknya gitu ya. Iya. Jadi tidak segampang yang dibilang orang gitu kan. Ya mungkin orang mah ngelihatnya kan kayaknya enak banget ya ada beasiswa gitu. Tapi prosesnya ternyata panjang juga nih teman-teman. Jadi nggak cuma ngelamar kerja doang nih yang susah ya. Itu dapat dari beasiswa itu jalan sangat sulit juga nih. Nah yang terakhir nih untuk para pemburu beasiswa nih Kak, kira-kira harapan serta pesan dari Kak ini apa nih? Pertama ya pastinya kemampuan bahasanya benar-benar harus dimatangkan lah. Kemudian yang kedua pastikan bahwa tujuan kita mengambil studi keluar itu emang kembali lagi untuk negara kita gitu loh. Jangan sampai setelah selesai studi dibayar negara, kita tinggal di negara tersebut atau berupaya melambat-lambatkan kepulangan kita gitu ya. Kan banyak yang begitu tuh. Misalnya ngambil S3 ke Eropa. Jadwal batas beasiswa tuh 4 tahun, tapi karena bisa sambil kerja biasanya kan gitu tuh. Nah lambat-lambatkan gitu. Nah itu jangan sampai seperti jadi luruskan niatnya. luruskan niat supaya nanti hasilnya paling gitu ya, 2 hal itu yang penting persiapan ya, mental, fisik, bahasa itu yang penting. Oke teman-teman, itulah sharing kita pada sore hari ini bersama Kak Nini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nini yang udah memberikan informasi serta sharingnya untuk para pemburu beasiswa nih. Nah untuk teman-teman jangan lupa untuk nantikan di segmen berikutnya, yaitu di program DSTB Dialog Santai Tapi Berisi bersama Nang Aisyah Adah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.